Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-18. Judul renungan kita pada hari ini adalah Perisai Jiwa. Doa merupakan sumber kekuatan dan ketenangan bagi John Bunyan, seorang pendeta dan teolog kenamaan. Selama mendekam di balik jeruji besi, dia menjadi perisai bagi jiwa Bunyan, sehingga memampukan dirinya untuk menanggung beban psikologis ketika menjalani penderitaan sebagai konsekuensi dari panggilan pelayanannya. Kemampuan inilah yang menandai cara kerja doa dalam memberikan perlindungan terhadap diri Bunyan. Perlindungan yang bekerja melalui doa sesungguhnya tidak pernah dapat dilepaskan dari kehadiran Tuhan yang menjadi perisai bagi setiap jiwa yang berlindung kepadanya. Perlindungan semacam inilah yang membuat Raja Daud senantiasa berseru kepada Tuhan dalam doanya di setiap kesesakan yang pernah singgah di hidupnya. Seruan yang diperdengarkan di hadapannya, dia yakini sanggup menyelamatkan hidupnya. Sikap yang ditunjukkan oleh Raja Daud pada dasarnya memperlihatkan arti kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Pengalaman dirinya menerima pertolongan Tuhan telah menjadikan dia sebagai sumber kekuatan yang dapat dijadikan sandaran hidupnya. Kehadirannya mampu memberikan ketenangan tak kala harus menghadapi situasi pelik yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak menyukai keberadaan dirinya. Kuasa doa tidak pernah dapat dipisahkan dari kehidupan orang percaya. Kedahsyatan doa bekerja melampaui segala akal, lantaran sanggup menjadi perisai bagi jiwa. Kedahsyatan inilah yang menghadirkan Tuhan dalam dirinya, sehingga ia mampu menikmati ketenangan di tengah badai yang menerpa kehidupannya. Doa menjadi perisai bagi setiap orang yang bersandar kepadanya. Oke, hari ini kita akan membahas pertolongan Tuhan atas hidup kita ketika menjalani masa-masa sulit, gitu ya. Bacaan kita diambil dari Mazmur pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 50. Ini banyak sekali ya, 50 ayat ya. Tapi pada hari ini kita akan membatasinya sampai 30 saja ya, karena nanti kepanjangan gitu ya. Nah, kita baca sama-sama Mazmur pasal yang ke-18. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya, dan dari tangan Saul, dia berkata, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Dia mendengarkan suaraku dari baiknya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Dia menekuk langit, lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Dia mengendarai kerub, lalu terbang, dan melayang di atas sayap angin. Dia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ya, menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api. Maka Tuhan menguntur di langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya lah panah-panahnya, sehingga diserakannya mereka. Kilat bertubi-tubi, sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan, dan tersingkaplah alas-alas dunia, karena hardikmu, ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungmu. Dia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Dia melepaskan aku dari musuhku yang gagal dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Dia membawa aku keluar ke tempat lapang, dia menyelamatkan aku karena dia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Dia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku.
Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya aku perhatikan, ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku, dan aku berlaku tidak bercela di hadapannya, dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, terhadap orang yang bengkok engkau berlaku berbelat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Sebab siapakah Allah selain daripada Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat tanah lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai ku tangkap mereka, dan tidak berbalik sebelum mereka ku habiskan. Aku merumungkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku dan orang-orang yang membenci aku kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan tetapi tidak ada yang menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Engkau melembutkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa, bangsa yang tidak aku kenal menjadi hambaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kotaku bunyi dengan gemetar. Tuhan hidup. Terpujilah gunung batuku dan muliakanlah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Aku mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setianya kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Ayat 1 bicara tentang Allah yang patut dipuji ya. Nah, ayat 1 ini adalah dasar dari puji-pujian Daud kepada Tuhan. Daud itu merasakan pertolongan Tuhan dan dibebaskan dari kejaran Saul. Nah, atas dasar itulah, maka Daud itu memuji Tuhan. Nah, dasarnya setidaknya ada satu cerita di 1 Samuel 23 ayat 28 ya. Ini saat-saat di mana Daud itu dibebaskan daripada Saul. Maka berhentilah Saul itu mengejar Daud. Jadi asalnya itu mengejar terus. Dan pergi menghadapi orang Filistin. Karena ketika Saul ini mengejar Daud, itu dia keluar daripada kotanya dan mengejar daripada Daud sampai ke padang gurun Sif. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu, di gunung itu gunung batu keluputan. Jadi ceritanya itu seperti itu ya. Saul mengejar Daud, Saul meninggalkan daripada tempat kediamannya, ibu kotanya, dan ketika mau menemukan Daud, maka ada laporan bangsa Filistin mau nyerang ibu kota. Jadi mau tidak mau, Saul itu balik. Nah, dari sini, ketika menghadapi masa yang sangat kritis ini, Daud ketika sedang di ujung tanduk, Daud itu merasakan pertolongan Tuhan dan dibebaskan dari kejaran Saul. Latar belakangnya seperti itu. Jadi, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah, ada beberapa saat kita mungkin ada dalam ujung tanduk. Entah mungkin ada sebagian dari kita terlilit hutang, atau mungkin ada pekerjaan yang memang belum tuntas, padahal deadline-nya mungkin besok, atau ada target-target yang memang belum tercapai, atau ada pencapaian-pencapaian tertentu yang sangat-sangat mendesak dan kita kalah.
dengan waktu. Karena waktu sudah menunjukkan harus dikumpulkan, harus disetor, harus ada hasilnya, tetapi usaha yang kita lakukan itu belum mencapainya. Itu ada ancaman-ancaman di dalam kehidupan kita ya, yang mengganggu ketenangan hidup kita. Tetapi percayalah sama seperti Daud mengandalkan Tuhan ketika dia menghadapi Saul. Demikian kita di dalam hidup ini juga bisa mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Sehingga Tuhan nanti akan turun tangan dan menolong kesulitan-kesulitan kita. Allah itu sumber perlindungan. Nah, kalau kita lihat ya, Allah yang kita percayai, ini penting sekali ya. Itu adalah Allah yang berpribadi, artinya Allah yang punya kehendak, perasaan, pikiran. Karenanya kita itu bisa berkomunikasi. Kan ada ajaran-ajaran tertentu, agama-agama tertentu, yang Allahnya itu tidak berpribadi. Atau kalaupun mengaku berpribadi, tetapi tidak get intense dengan umatnya. Dia melalui perantara, dia tidak pernah berbicara secara langsung pada umatnya. Nah, kalau Allah di dalam Alkitab, itu adalah Allah yang berbicara kepada umatnya. Jadi ada Allah yang transcendence, Allah yang sangat jauh, Allah yang maha kuasa, Allah yang beda banget dengan ciptaannya. Karena dia adalah pencipta. Tetapi dia juga adalah sekaligus Allah yang imanen. Allah yang imanen adalah Allah yang dekat dengan umatnya. Dia bukan Allah yang jauh sehingga kita tidak bisa meraihnya atau berkomunikasi dengannya. Oleh sebab itu, Allah itu adalah transcendent, sekaligus juga dia adalah Allah yang imanen. Dan Allah yang imanen itu juga Allah yang berpribadi. Ini penting sekali. Sehingga ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka kita yakin 100% bahwa Allah yang kepadanya kita berdoa, itu akan mendengarkan semua doa kita. Daud menggunakan semua perbandingan yang ada untuk mengilustrasikan Allah sebagai sumber perlindungannya. Ilustrasi yang dipakai itu kota, benteng, tanduk. Tanduk itu kalau binatang itu kan sebagai senjata untuk melindungi dirinya sendiri dari serangan dari pihak eksternal. Terus kemudian perisai, gunung batu, bukit batu, kota kubu. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 ilustrasi yang Daud keluarkan semua untuk menggambarkan bahwa Allah yang dia percaya itu benar-benar melindungi dia. Saudara, kalau kita tuh merasakan benar-benar atau mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, maka hati kita tuh tidak akan tahan untuk menceritakan peristiwa itu kepada orang yang bertanya tentang bagaimana kamu bertemu dengan Tuhan. Oh, kita pasti antusias untuk cerita. Atau mungkin kita sebelumnya itu bukan Kristen, tetapi kemudian menjadi Kristen. Kemudian orang tanya, bagaimana kamu bisa berpindah imanmu dari yang bukan orang percaya menjadi orang yang percaya? Wah, kita pasti antusias untuk menceritakan kasih Tuhan atas hidup kita. Terutama kasih mula-mula itu pasti antusias banget. Pertanyaannya, apakah Anda sudah kehilangan antusiasme tersebut? Atau antusiasme itu terpelihara masih ada di dalam darah dagingmu? Yang berikutnya, sudahkah kita berterima kasih kepada Tuhan terhadap pekerjaannya yang super dahsyat, yaitu yang melindungi kita, yang mampu melepaskan kita dari segala mara bahaya yang mungkin terjadi. Di ayat 3 dikatakan, terpujilah Yahweh, seruku, maka aku pun selamat dari musuhku. Saudara, Daud itu memuji Yehova, Yahweh, Tuhannya, karena dia benar-benar berkuasa. Kapan terakhir kita mengalami permasalahan dan Tuhan membebaskan kita, terus kemudian kita diam saja, tidak pernah bersyukur terhadap kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu? Saudara, renungan kita pada hari ini, ayat 2 dan ayat 3, mengingatkan kita sekali lagi untuk tetap bersyukur atas pekerjaan tangan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama yang menolong kita, mengeluarkan kita dari kesulitan yang mungkin terjadi. Ketika kondisi bahaya menghantui hidup Anda, tali-tali maut telah melilit aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Nah, ayat 4 dan 5, ini adalah gambaran betapa Daud itu sungguh berada dalam bahaya yang mematikan.
Jikalau Tuhan tidak bertindak di padang gurun Sif, yang seperti saya ceritakan tadi, Daud itu pasti hancur. Saudara, saya mau mengajak Anda kembali melihat dua ayat sebelum daripada 1 Samuel 23 ayat 28 yang kita baca tadi. Ayat 26-27 berkata demikian ya. Saul itu berjalan dari sisi gunung sebelah sini. Dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud itu cepat-cepat mengelakkan Saul. Tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud. Serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur. Sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Apa yang terjadi di sini? Dari sini kita lihat bahwa Saul itu begitu dekat dengan Daud. Menurut manusia, wah ini pasti kena ini, ya toh. Tapi yang terjadi adalah Saul itu dipanggil oleh orang suruhannya. Orang Filistinnya bu negeri, cepat balik, membutuhkan raja. Jadinya yang sudah di depan mata jadi sirna. Betul tidak? Saudara, ada banyak hal di dalam kehidupan ini yang seperti itu, bukan? Ada seperti dunia sepak bola, kemenangan sudah di depan mata. Tetapi ternyata tidak lolos. Contoh yang kasus barusan terakhir. Ketika Serbia melawan Portugal, malah Portugal kalah. Jadi ikut playoff, Serbia yang lolos ke final. Final piala, bukan final ya, putaran final Piala Dunia maksud saya. Barusan aja kasus ini terjadi. Ya toh? Saudara, kehidupan ini seperti itu. Ada hal yang kadang tidak terduga. Bisa tidak terduga. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, bahaya itu ketika bahaya menghantui hidup Anda. Siapakah yang kepadanya engkau berseru? Kepada Tuhankah? Di dalam Mazmur 18 ayat 7 ini dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Yehova. Allahku tuh mendengar aku tuh berteriak minta tolong. Jadi sampai teriaknya minta tolong tuh sampai ke telinganya. Saudara, jikalau di dalam dunia ini memang tidak ada yang peduli terhadap segala permasalahanmu, maka jangan khawatir. Mazmur 18 ayat 7, ketika Daud dalam masalah berteriak minta tolong, Tuhan itu mendengar. Dia bukan tidak memperdulikan umatnya, tapi dia turun tangan memperdulikan umatnya. Saudara, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Dikatakan gini, dia menjangkau dari tempat tinggi. Ingat ya, yang saya katakan tadi transenden. Allah itu jauh gitu ya. Tapi dia juga dekat, yaitu mengambil aku, menarik aku. Jadi ada relasi, ada tindakan bagi manusia yang kecil ini, yang ciptaannya dibandingkan dia pencipta yang besar itu. Ada tanding, ada apa? Transenden dan imanen. Itu ada di dalam ayat yang ke-17 ini. Ayat 18 dikatakan gini, apa tindakannya? Dia melepaskan aku dari musuhku dan orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku. Saudara, ada kalanya musuh yang kita hadapi itu memang bukan tandingan kita. Tetapi dengan pertolongan Tuhan yang lebih besar dari siapapun, termasuk musuh kita, maka kita berada dalam pihak yang menang. Saudara, perlakuan Tuhan atas hidup kita. Tuhan itu memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Dia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Jadi Tuhan itu memberikan perhatian kepada setiap orang yang memiliki hati yang taat kepadanya. Dan memiliki kedekatan hubungan dengannya. Jadi bagi setiap kita yang tidak memiliki kedekatan hati dengan Tuhan, yang datang kepada Tuhan itu hanya kalau butuh saja, maka yang terjadi adalah kita tidak akan pernah punya kepekaan kita terhadap pertolongan Tuhan secara alamiah. Kepekaan kita itu akan menjadi lemah. Karena kita hanya datang berhubungan dengan Tuhan kalau butuh saja. Saudara, tapi kalau setiap hari kita tuh get in touch with God, membaca firman-Nya, berdoa, mencoba merenungkannya, mengkaitkan segala peristiwa di dalam kehidupan kita dengan
campur tangan Tuhan dalam hidup kita, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah sensitivitas kerohanian kita bisa meningkat. Sehingga kalau Tuhan tolong dalam kehidupan kita, kita bisa merasakan dan olehnya kita akan bersyukur dan bersuka cita. Oke, berikutnya. Apa yang dimaksud dengan kebenaranku dan kesucianku? Tadi kan dikatakan, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, membalas aku kesucian. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini ya, ada 3 macam frase, dijelaskan dengan 6 kata kerja yang digunakan untuk mendeskripsikan dari tindakan orang yang menjaga kesuciannya dan kebenarannya di hadapan Tuhan. Jadi ciri-ciri orang yang menjaga kesucian dan kebenarannya apa? Aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Jadi orang ini tidak mau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kalau misalkan ada jalan yang menawarkan suatu jalan pintas, dia tidak mau mengikutinya. Dia tetap mau mengikuti jalan Tuhan. Hal yang kedua, tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Jadi ini benar-benar tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Ini luar biasa. Saudara bayangkan, berlaku fasik yaitu berlaku jahat, berlaku yang tidak sepatutnya terhadap Allah. Itu berbuat kurang ajar di hadapan Allah. Jadi orang yang suci itu tidak melakukan hal yang seperti ini. Yang berikutnya, yang ketiga dan keempat, orang yang suci dan benar di hadapan Tuhan adalah apa? Orang yang tetap tinggal di dalam hukum-hukumnya dan ketetapan-ketetapannya. Dikatakan di sini, ketetapan tidaklah kujauhkan daripadaku. Jadi orang yang suci dan benar itu dekat dengan perintah-perintah Tuhan. Dan mau melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Mereka tidak akan merasa terbebani ketika melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Ada sukacita tersendiri. Ayat 23 dikatakan, aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Jadi ada jaga diri supaya dirinya itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ini luar biasa sekali, bukan? Hal yang berikutnya, hal yang luar biasa ketika bersama Tuhan adalah gini ya. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Saudara, kita tidak perlu iri pada orang yang congkak. Karena penilaian Tuhan kepada orang yang itu sangat rendah. Seringkali kan kita iri ya sama orang congkak, cek sombong ya orang itu ya. Sudah sombong hidupnya kok enak. Saudara, tidak perlu saudara iri. Karena di hadapan Tuhan orang itu nggak dianggap. Gitu loh. Seringkali kita ngeribut, mengapa kok ada orang congkak, perilakunya itu sangat mengganggu. Saudara tidak perlu. Saudara tidak perlu urus itu. Karena firman Tuhan berkata pembalasan adalah hakku. Orang yang sombong itu rugi sendiri. Dia tidak akan pernah bisa jadi berkat bagi orang lain. Tetapi ketika orang yang rendah hati, itu bisa menjadi teladan bagi orang lain. Dan dipakai oleh Tuhan melalui hidupmu yang rendah hati. Untuk bisa menjadi contoh dan teladan. Sehingga orang yang melihat kehidupanmu, orang itu bisa melihat Kristus. Bukankah lebih berbahagia orang yang seperti itu kan? Daripada orang yang congkak dan menyombongkan diri. Berikutnya, karena engkaulah yang membuat pelitaku percaya. Jadi hal yang luar biasa yang kedua yang bersama dengan Tuhan adalah Tuhan itu menyinari kegelapan kita. Ini yang perlu kita sadari ya. Hidup tanpa Tuhan itu berarti hidup dalam kegelapan. Sumber terang dalam hidup kita itu Tuhan sendiri, bukan yang lain. Jadi jangan pernah Anda tuh berpikir, wah hidup tanpa Tuhan, aku gagah perkasa. Anda hidup dalam kegelapan. Dan ketika orang hidup dalam kegelapan, kalau misalkan Anda masuk kamar itu gelap, Anda akan nabrak sini, nabrak sana, tidak ada petunjuk sama sekali. Dan saudara mau hidup di dalam terang atau hidup di dalam gelap? Saudara, waktunya bagi kita semua untuk bertobat. Dan melibatkan Tuhan. Ketika Tuhan masuk dalam kehidupan kita, Daud berkata, pelitaku bercahaya, menyinari kegelapanku. Sumber terang dalam hidup kita, Tuhan sendiri, bukan yang lain. Yang ketiga, hal yang luar biasa ketika bersama dengan Tuhan adalah, karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku aku berani melompati tembok. Dengan melibatkan Allah, maka tembok halangan dalam kehidupan kita dapat kita atasi secara tuntas. Perhatikan kata kuncinya, melompati tembok dengan Allah atau melibatkan Allah. Saudara, dengan kekuatan Anda sendiri,
Anda tidak mungkin bisa melompati tembok. Tetapi ketika engkau bersama dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah engkau bisa melompati tembok permasalahan hidupmu. Saudara, renungan harian kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.